Halo VSN Golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer lagi ada di Top Golf Premier SCBD dan kita akan golf talk dengan ladies professionals Manika Woman. Gimana keseruannya? Ikutin videonya sampai habis. Guys, kita lagi sama Agnes Retno Sujasmin dan Dea Mahendra. Apa kabar, Nes? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik. Ibu Dea, gimana kabar Ibu Dea? Ya baik. Baik. Gimana? Jadi perjalanan ke sini gimana? Macet? Enggak lah ya? Sih, enggak. Ya? Aman ya? Aman aja. Kalau jadi kaku sih anjir depan kamera. Gue bingung banget. Oke guys, hari ini kita mau ngomongin Manika Woman yang baru-baru ini lahir. Jadi sebelum ke Manika, kita mau tanya dulu personal life-nya, anjay. Dea Mahendra. Main golf dari umur berapa sih Dea ini? Umur 10. Umur 10. 9-10. Long time ago. Ya. Ya baru kemarin sih ya. Long Anggap aja time lu ago. belasan. Guys, terus kalau Ibu Agnes Sama dari umur 10. umur 10 tahun. Pertama kali main golf di mana? Aku di Jagorawi Golf Club. Abis Karena itu, member sana. Iya, karena papaku member situ. Terus karena di Pondok Indah ada Aspirasi 8, jadinya waktu itu aku dimasukin ke situ. Apa namanya? Aspirasi 8. Aspirasi 8. Iya. Oke, itu waktu itu berapa orang ya, Deh? Aspirasi 8. Aspirasi 8. 8 orang. Rame enggak, kan? sih, kayak akademi Nah, gitu. Aspirasi 8 orang gitu enggak kan? Enggak sih, Enggak ya? namanya doang. Oh, namanya Iya. doang. Kalau Agnes juga ikut Aspirasi 8 juga. Enggak. Dulu aku di Halim 1. Halim 1. Pas Sufarna belum jadi itu kan masih di driving. Iya, benar. Ada Halim 2 terus ada drivingnya dulu ya. Jadi di situ. Di situ. Latihannya di situ. Oh, biasanya latihan di situ anak tentara tuh. Bener. Aduh, iya saya anak kolong. Anak kolong, bener kan? Soalnya kalau nggak bukan anak kolong itu nggak ngerti di situ ada driving range, bener kan? Iya juga, bener juga. Iya. Oke, jadi main golf dari kecil. Ini pertanyaan biasa nih. Mulai bisa main kepala 7, ngerasa bisa main golf tuh umur berapa? Setelah berapa tahun main golf, Nes? Agnes dulu deh. Setengah tahun langsung bisa? Dia lebih jago dari gue. dia cepet. Kalau gue main basket dulu, gue sana sini terus umur 14 baru kayak serius gitu. Oh gitu, Iya. umur 14 baru ikut turnamen? Enggak sih, ikut turnamennya dari umur 10, cuman baru bisa main bagusnya tuh pas umur 14 gitu. Umur 14. Iya. Kalau Agnes umur 12 kayak udah bisa ya? 12-13 lah. 12-13 udah ikut turnamen guys ya. 2-3 tahun setelah 2-3 mulai. tahun. Terus masuk ke terus sempat ikut PON sama itu kan? Iya, kita Ikut satu tim. Satu tim. 2008. PON mana? PON DKI. Iya. 2008. Kalau DKI, aku masuk PON Banten dulu. Oh, Banten dulu. Karena dulu kan sekolah di SPH kan. Di mana? Di SPH. Iya, di kakak kelas gue. Sekolah Pelita Harapan. Kita kakak kelas bro. Karawaci. Oh gitu. Dulu di SPH Iya, Bang. dari lu dari TK sampai SMA ya? Iya. Gue Dari cuma TK 4 tahun sampai di situ. SMA di SPH. SPH. Dia Dari kelas 6 sampai kelas 9. kelas 9 tuh berarti kelas 3 SMP ya? Iya, Iya. Terus SMA di mana? di Alizar. Alizar. Iya. Soalnya mereka Jauh banget support. ya. Nggak, mereka Sampai kaget. mereka support itu loh, kayak atlet. Oh gitu, kayak- karena Alizar waktu itu support atlet. Iya, Iya, jadi kalau kalau- bolos-bolos gitu masih diizinin. Ya Oke. kalau SPH dulu Ah. agak susah dikit. Terus setelah lulus SMA sempat kuliah lagi apa enggak? Apa langsung fokus di golf? Gue apa dia nih? Dua-duanya? Gue. Kayak lu Kalau dulu. aku sempet vakum dulu setahun karena pengen lihat arahnya kemana. Oh bingung. Jadi abis lulus SMA tuh bukan bingung sih, cuman kayak mau ngambil rute profesional atau mau ngambil coba Berkarir Q-school dulu di Asia dulu apa langsung ke US oke. gitu. Oke. Jadi masih mencari-cari. Kalau dia
Kalau aku waktu itu ke Monash Melbourne, soalnya orang tua aku bilang Amerika terlalu jauh. Oke. Terus biar tapi akhirnya deket jenguknya. di Monash kayak kurang termotivasi gitu, pengen main golf. Akhirnya aku cari-cari scholarship for golf di US, dapet, jadi akhirnya aku pergi juga ke US. Jadi ke US. Iya. Wah, hebat ya. Cie. Ini juga ke US. Ya, tar dulu dia ya. dulu nih. Jadi setelah lulus SMA ke Monash, Melbourne. Iya. Ke Monash Melbourne, Iya. habis itu pindah ke US. South Carolina, iya. South Carolina. Iya. Itu berapa lama? Itu kuliah sambil golf tuh berapa lama? Jadi kuliahnya kuliah biasa. Jadi kita main golf buat universitinya Oke. dan lawan university lain gitu. Itu aku 2 tahun di South Carolina sama setahun lebih di New Mexico. Lulus nggak? Ya lulus, aku ngambil summer school gitu. Soalnya aku transfer udah kayak berapa kali gitu. Jadi Oh, harus gitu. ngejar. Iya. Iya. Tenang, nggak apa-apa. apa-apa, jagoin, jago. Nggak transfer berapa kali itu Gue gara-gara transfer apa? dari Monash Iya, pindah ke South ke Carolina. Jakarta kan? dulu. Oh, Nih Jakarta gue mau dulu, ke pantesan mesti lama. kayak apa ya, preparation for US gitu. Terus Ah. ada college namanya Jakarta International College Jakarta. Situ kayak tahu deh 1 apa 2 semester. Habis itu baru ke US. Nah, ke South oke. Carolina, habis Di itu baru ke US New berapa Mexico. tahun? Di US tuh dari 2011 sampai 2017. Cuman 2011 tahun. sampai 2014 itu kuliah sambil golf. Terus sisanya aku main kaktus tour. Rugby, hah? Oh enggak. Kirain rugby. Dia main touring kecil di sana. Itu Oh, namanya gitu. kaktus tour di Arizona. Kaktus Tour di Arizona. Iya. Bulan tahun 2015 apa? Dari 2015 sampai 2017. 2015 sampai 17 terus balik ke Indonesia. Ya, ke Taiwan tour ya. Taiwan Tour dulu, terus sekarang lagi Thai Tour ya, Thailand Tour ya. Dia LET, Bang. Oh enggak sih. Dia waktu itu ikut event LET kan. Itu Oke. Dia dapat sanction few lah. years ago. Oke. Jadi guys, ini kenapa ditanya begini? Entar dulu Agnes dulu. Agnes dulu. Jadi setelah lulus SMA di SPH nganggur setahun. Nganggur setahun. Terus ini apa? Mager terus gitu di rumah enggak? Enggak mager. Cuman mencari kemana aja nih arahnya, mencari mau lebih identitas. fokus lagi ya. benar. mau golf atau mau golf kerja atau mau apa kerja. gitu ya kan? Akhirnya Memutuskan untuk golf terus. Jadi akhirnya berangkat ke US. nah tadi selama setahun itu latihan terus tapi. Latihan terus. Oh gitu. Padahal udah bisa main golf, latihan terus ya. Latihan terus. Tapi ada juga jenuhnya, Bang. Tenang Iya, aja. pasti. Pernah berhenti golf. Oke, jadi 1 tahun latihan aja sambil bingung akhirnya ke US. Akhirnya ke US. US-nya di mana? US-nya di Florida. Oh gitu, berapa tahun di Florida? Florida Itu scholarship juga. Iya. Di Oh Anika, enggak. Aku nggak kuliah di US. Jadi Oh, kesana gitu. juga nggak kuliah, tapi main Symetra Tour. Symetra Tour. Itu di Sumatera Anika tuh. Academy kan waktu itu. Iya, tapi kayak base campnya aku ngambilnya di Florida di Anika Sorenstam Golf Academy. Oh, Anika gitu. Golf Academy. Nika Golf Academy. Kalau yang nggak tahu googling aja. Itu golfer cewek nomor 1 di dunia pada masanya. Betul. Sebelum Lorena Ochoa. Betul. Ya, kalau sekarang udah pensiun. Biar pada tahu aja. Oke, jadi di Anika Academy itu berapa lama? Lumayan lama. 2 tahun, 3 tahun? Hampir setahun lebih lah. Setahun lebih. Ah. Banyak guys ilmunya guys. Banyak bener ilmunya, bener. Orang kan short course aja 3 minggu, 4 minggu udah banyak. Dia setahun setengah diserap semua. Oke, setahun setengah di sana. Habis tuh Terus main ini Symetra Tour coba Symetra masuk. Tour. Mini Jadi, tour juga itu ya. Mini tournya sebelum ikut Q School. Q-School untuk LPGA. LPGA. Oke. Terus Symetra Tour belum masuk Ikut. LPGA udah pulang. Enggak dong. Sekarang Terus, namanya Epson Tour. Sekarang Epson Epson Tour. Tour, Oke, yang oke, Ines oke. qualify masuk itu Oke. Epson Tour. Kalau yang cowoknya Convery Tour ya. Wih, kelas Nes. Kayak orang lumayan bisa. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, terus Iya. seru nih. Terus Nah, terus ikut Symetra Tour kan kelilingnya. Selama setahun itu nggak cuman di Florida. Nah, aku base-nya jadi kalau misalnya lagi dalam sebulan tuh ikut turnamen tuh hampir 4. Jadi 1 minggu tuh 1 turnamen. Oh, Tapi di gitu. beda Beda- state oh gitu. gitu. Jadi Itu traveling, lu flying or driving? flying. Oh. Waktu itu flying Oh, pesawat lagi. Terus kalau Waduh. driving tuh Bisa kayak 10 jam gitu. Bisa kayak 10 jam terus sendiri Capek capek duluan juga. kan? Tapi emang beberapa Lower teman-teman back-nya aku sakit. yang
di dalam tour itu emang dia getol banget. Jadi dari satu state ke state dia nyupir gitu untuk save cost. Gila, gue nyetir lower back gue sakit sih abis 7 jam. Lumayan. Jadi mendingan flying cuma sejam 2 jam gitu. Iya. Oh gitu. Terus Costnya nyewa gede mobil. banget ya. Nah ini kan kemarin gue posting di story nih bahwa ada pemain touring lah, touring Korn Ferry Tour. Dia cost entry fee sekian, bayar sekian, earningsnya sekian, winningnya 0. Habis itu ternyata pas setelah setahun minus 1.500 sekian dolar gitu. Ya, minus nih ya. Ternyata pemain touring tidak seenak yang kita lihat di TV aja. Bener nggak sih? Bener. Kan lo kan pernah nih pemain touring di US lagi nih. Bener. Dengan semua cost itu, dengan bayaran yang kalau lo peringkat bawah dapat duitnya sedikit, kalau peringkat atas latihannya harus banyak. Itu gimana sih nyikapinnya, Nes? Apa modal semangat aja enggak? Capek banget sih. Capek banget Jadi kan? Iya, capek from banget. one Ceritain dong yang kayak one gitu-gitu tournament tuh. to another. Jadi Iya, misalnya itu lu dari capek. masih Texas ke Arizona Iya, gitu. terus ke Arizona, terus kalau nggak pindah, ini di satu tempat ya, Iya, misalnya iya. kita di New York itu kan ada suburb, Iya, apa suburb iya. lagi Iya, ya. iya. Jadi terus kayak naik ke sana mobil. naik mobil, Rent nanti car, kita rent car tuh mahal nyewa juga. mobil dari sini masih di dalam New York juga misalnya, tapi beda lapangan itu berapa jam lagi gitu, kayak gitu. Jadi emang costnya Kayak ya from week to lumayan. week. Kayak lu pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana. Terus kalau if you're lucky you get the housing, if you're not lucky ya you bayar Airbnb or Housing hotel. itu maksudnya numpang. Iya, housing, jadi lu tinggal gitu. kayak Punya- mereka kayak volunteer buka rumahnya mereka untuk kita bisa Iya. tinggal Oh di situ. gitu, Kalau volunteer. dapet Iya. Itu itu- orang random apa teman-teman yang kayaknya kebetulan? membernya member golf di itu. dalam, Oh gitu, jadi Iya. kita misalnya di Royal Jakarta misalnya Iya. ya, mainin Royal Jakarta, punya ada rumah di member Royal situ. punya rumah, siapa yang mau diterima mau misalnya diterima gitu, 3 atau 3 4 orang 4 orang gitu ya, 2 Iya. kamar dia kosong dikasih gitu, Nah, kita nggak keluar nggak keluar dana. biaya, kadang-kadang malah dikasih makan lu breakfast. Iya. Nah, itu dia. Oh, gitu. Kalau beruntung gitu, kalau nggak Iya. beruntung ya berarti Hotel. kita harus Bayar harus sendiri. hotel, keluar biaya makan sendiri. Tapi kayaknya tuh capeknya tuh kayak stresnya gitu loh, kayak oh my god this is a new place, new people, you have to be nice to them, you have to like talk to them in new house gitu. Terus Iya, padahal maunya istirahat tidur gitu Iya. ya, leleh-leleh gitu. terus Iya, besokannya masih harus main, ada. terus abis selesai main langsung pergi lagi ke kalau nggak ke airport lu drive kayak another Iya. 7 hours Pindah gitu. Jadi lagi. pindah lagi. Belum kalau miskat, kalau miskat sedihnya belum sedih iya. lagi ya kan. Makanya Belum kalau- latihannya itu Nes. Nggak, maksudnya gitu kan di sela-sela itu lu driving juga. Oh iya, selesai main kan Cek setiap putting juga. abis selesai round kan kita pasti praktis lagi, driving Waduh, lagi, gila, chipping, guys. putting Berat lagi. banget. Belum misalnya kalau kebiasaan nge-gym sebelum turnamen ya kita Nge-gym nge-gym dulu. selesai nge-gym dulu kayak Mungkin capeknya lu kayak aduh gila gue udah capek banget nih, tapi gue miscut kemarin. Berarti gue sekarang harus make cut dong. Itu kayak ada Iya, pressure itu gitu. kayak ada pressure-nya It's sendiri. Really Beda up lah. here capek juga sih. Mentally mentalnya. capek Iya. tapi karena the love for the game ya kita terus jalan gitu. Oke. And also Dengan because we already committed to it, I guess. Iya, So that's why. komitmen. komitmen for the game. Hmm. Komitmen sama diri sendiri dengan jalan yang sudah dipilih. Ya, betul. Anjay. Lu ngomong sendiri geli sendiri. Oke, terus nih kita ngomongin ini kan berarti itu biayanya nggak kecil kan? Mm-mm. Biayanya nggak kecil. Kalau dari earnings apa nutup? Apa? Kapan nutup? Kalau dari Apakah nutup? Oh, Apakah menutupi depends on cost? your itu sih, your performance gitu aja. Oke. Kalau performance lagi bagus, oke lah nutup paling nggak. Kalau bahasa orang Malaysia ngam-ngam tuh. Ya ngepas- mungkin break ngepasan. even break gitu. even lah paling enggak. Tapi kalau lagi ya namanya golf Tapi kan lagi kalau ada di tuh. US tuh 1 minggu sekitar 1.500 sampai 2.000 dolar. Jadi kalau misalnya lu mau nutup 2.000 dolar tuh lu mesti top 10 atau top 15 gitu kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi Kurang lebih. iya gue kan pernah touring walaupun touring kecil di Indonesia sama di region kan. Iya. Itu minimal 1.500. Bener nggak? Iya. Zaman itu ya gue 2010 11 12 tuh 1.500 di satu negara satu kota. Tiket, hotel, entry fee, kredit tip, makan, Iya. itulah Iya. 1.500. Dan kalau tour kecil, lu top 20 aja dapat paling 600-700 dolar, bener gak? Top 20 nih. Kalau top 10 Iya. top 10 mungkin 800 sampai 1000. Hmm. Waktu itu gue pernah top 3 1.600 nomor 3. Itu juga udah lumayan, fieldnya lumayan banyak gitu. Oh gitu. Jadi kan ya berat sekali sebenarnya kan. Nah, financial supportnya tuh dari mana? Parents.
Dia bokap, gue juga bokap bang. Ya harus. Parents Jadi pasti. guys, kalau teman-teman semua yang mau jadi touring player, baik-baiklah sama parents kalian. Karena ini yang jelas udah ini olahraga ya. Kalau memang nggak punya komitmen, mendingan nggak usah. Betul. Ya. Setuju. Dan kita as a professional, kita nggak main-main untuk sampai ke sini gitu. Jadi yang maaf nih yang baru-baru main terus bikin konten ngajar-ngajarin ladies golfer sangat amat tidak setuju ya. Kalau mau sharing boleh, tapi ngajar jangan karena perjuangannya harus dilihat ya. Setuju nggak? Tapi karena kita juga lagi berusaha untuk ngebuat manikatur, jadinya Ya, gue tahu Manika bentar. Ya. Ini belum sampai Manika, Oh, oke. masih masuk ke situ. Oke. Oke, terus selesai dari touring-touring, beres dengan segala macam kesulitan, segala macam joy and happiness sama sadness, akhirnya lu pulang dong, pulang ke Indonesia. Agnes terutama, tahun berapa? Memutuskan oke dah, gue pulang deh gitu. Setelah 2 kali gue nyoba untuk Q School LPGA ya. 2 kali LPGA. 2 kali Q School LPGA. 2 kali Q School LPGA tidak lolos. Kalau lolos kan lu udah di sono. Stage 1 gue lolos. Stage 1 lolos. Dua-duanya lolos, 2 Oke. kali udah lolos. Cuman stage 2-nya nggak lolos. Bukan karena gue mainnya nggak bagus ya. Oke. Gue sudah berusaha semaksimal gue, sebagus gue bisa, tapi ada yang lebih bagus lagi dari gue. Oke. Berarti kan ada yang kurang, gue Betul. mungkin kurang gitu loh. Oke. Jadi terus juga waktu, dedikasi gue, terus banyak yang gue harus kayak gue belajar juga dari teman-teman gue apa yang mereka lifestyle mereka gimana sih gitu kan. Jadi gue juga harus ngelihat dan gue harus ngelihat mereka suksesnya tuh karena apa Oke. gitu kan. Nah setelah 2 kali nyoba stage 2 gue nggak lolos juga sama akhirnya gue decide pulang bukan karena Menyerah. enggak, Enggak. tapi gue harus mikir cost juga. Oke. Gue harus mikir gue Skala prioritas. skala prioritas gue apa nih gitu Oke. kan jadinya sampai di sana karena udah sampai stage kayak gitu gue harus mikir skala prioritas gue sampai mana, terus gue masih bisa push diri gue lagi apa enggak nih, apa gue udah sampai situ aja atau gue ada passion yang lain atau gue route-nya mau kemana lagi, kan harus reroute ya. Dia Otak tuh harus reroute juga. Setelah 2 kali Q School stage 2 nggak lolos, gue harus reroute lagi nih apa nih. harus cari jalan lain lah ya. Nggak betul. bisa udah mentok lu mentok situ nggak bisa Karena kan. waktu itu kan emang fully bokap gue yang funding gue kan, jadi gue juga ada perasaan Nggak enak. nggak enaknya. Pasti. Tapi in a way kalau gagal tuh ya lo belajar lagi. Cuman kan kalau gue udah gagal 2 kali, gue mikir ya gue nggak mau Iya, gagal ketiga iya, kali. iya, Gue iya, harus benar. mikir. Nah kalau make it itu gue udah ngomong sama bokap waktu itu, sama nyokap sama kakak-kakak ngobrol budgetingnya. Wah gila, Gede kayaknya nih. enggak nih. Oke. Gitu kan, gue harus reroute apa ya. Gue ternyata setelah gue balik ke Indonesia tahun 2014 ya, 2013 Oke. 2014 itu gue passion gue di teaching ternyata. Ternyata. Sampai sekarang. Setelah gue balik kan gue akhirnya kuliah. Oke. Kuliah. Jadi kuliah lu agak telat sebenarnya sih. Iya agak telat banget. Telat banget ya. Oke. Jadi akhirnya gue Kuliah di-push sama di UNJ, Universitas Negeri UNJ. Jakarta, tapi ngambilnya olahraga. Oke. Gue di-push sama salah satu dosen gue. Kamu ngajar lah gitu kan. Waduh, Belum masa iya pernah bisa nih. bu Iya. gitu kan. Bisa, kamu aja bisa ngajar saya, kenapa kamu nggak bisa ngajar Oke, gitu. Ada push itu akhirnya coba. Ya udah, oh ternyata gue suka ya teaching. Oh ya udah, akhirnya mulai mendalami itu. Ya udah, akhirnya apa yang gue udah pelajarin selama gue di US, apa yang gue Bisa bermanfaat lagi untuk bisa orang bermanfaat lain. lagi, bisa gue sharing lagi ilmu itu. Betul. Bukan buat diri sendiri aja. Bukan Tadinya buat kan diri buat fighting. Iya, Sekarang lu buat gue teaching. sharing. Ibu Dea, itu dari yang touring-touring itu apa masih sampai sekarang? Apa udah mulai for good di Jakarta atau Jadi aku pindah tahun tour? 2017 akhir setelah tidak lolos Q School. LPGA juga? Iya. Casual LPGA juga? Sama, kita sama Q School gitu, oke, yang oke. di LPGA juga. Iya, jadi ada 2 cut di stage 1. First cutnya itu I missed by 2. Oke. Tapi pada tahun itu udah
udah low banget sih skornya, kayak plus 3 or plus 4 dari untuk 4 hari. Terus ya udah aku miskat. Terus ya udah aku pulang ke Jakarta, terus cobain Taiwan tour. Terus aku dapat, jadi full status tuh 30 orang, aku ke 31. Jadi masih satu dong. masih dapet sih. Jadi nggak semua orang main soalnya setiap turnamen. Jadi aku main Thai Tour tahun 2018-nya. And I only made 2 cuts. Terus gue kayak aduh capek banget nih, kayaknya susah banget. Terus ya udah akhirnya sesusah itu ya. Main golf tuh sesusah itu ya. Udah di level ini juga benar-benar sesusah itu. Iya oke. Terus setelah Taiwan Tour, aku nggak tahu tahun depannya main apa ya. Australian Tour mungkin. Australian Tour. Aku main Australian Tour, terus aku Q School. Terus aku I did pretty good. Jadinya aku masuk ke European Tournya lewat Australia. Oke. Aku lumayan qualify kalau nggak salah. I have a spot in European Tour, 2 events gitu. Cuman pas main European Tournya aku belum make it. Oke, it's okay. Iya. Jadi jalan ini guys, Dea ini masih fokus sama touringnya, tapi Agnes udah mulai teaching. Bukan mulai sih, udah lumayan dedikasi lama. hidupnya untuk teaching gitu. Nah, karena dua-dua profesional ini akhirnya terbentuklah Manika Woman. Manika Woman yang baru tahun 2023 ini ya. Ya. 2023 ini dicetuskan bareng Putri juga kan? Bareng Putri. Semuanya lah yang Nah itu professional ceritanya golfer gimana Indonesia. tuh, kan ada beberapa profesional yang tergabung, ternyata banyak. Ternyata Begitu banyak. iya kan? Iya, bener. Ternyata Bener. begitu dikumpulin loh kok Banyak banyak. juga, Kita kan iya. soalnya masing-masing kan, ini muncul di Rawamangun, dia muncul di mana, ini di mana, ternyata dikumpulin banyak. Total member berapa orang sih sekarang? Itu harus profesional semua atau 10 atlet atau 12 juga? ya? Terakhir update sih 14 ya. mungkin 14 kalau nggak salah. 14 Cuman profesional semua atau ada yang itu? profesional semua, yang amatir? cuman ada yang Mostly coaching sih. mostly coaching, tapi ada yang touring juga. Iya. Oke. Maksud dan tujuan. Oh, Maksud dan tujuan dibikinnya Manika Woman untuk apa? Jadi tuh gini, kalau misalnya setiap kali aku touring ke luar itu aku nggak punya preparationnya di Jakarta Yes, gitu. Jadi benar. you know, if you see like other countries like Malaysia, Thailand, China, mereka they have their own tour gitu loh. Jadi kalau misalnya capek keluar atau mahal apa segala macam, they can play here. Jadi Iya, we benar. want to build that for the Kalau next yang generation. men-nya juga. udah ada, kayak Joey nggak mau keluar, dia touring di sini terus Iya. champion baru keluar gitu ya. Kalau Iya. cewek nggak ada emang. Belum ada. Oke, Baru terus ada. jadi maksudnya Manika Woman itu mau bikin ekosistem kayak gitu. Iya betul. Jadi pertama tercetus ini sebenarnya udah lama bang. Cuman kita belum Idenya. ngambil idenya udah lama. Cuman belum go gitu loh. Iya. Kayak belum ada pengen gitunya belum ada. Akhirnya Jadi 2023 ini baby stepnya adalah baby bikin stepnya yes, Manika ya. Woman. Terus udah bikin Gitu. event apa? Kan harus bikin event supaya Kita supaya bikin ini. event ya deh ya. Oh, kemarin ya? Kemarin first Di seriesnya. first di series. Oh, jadi mau Imperial. bikin series. Iya series. Oke. Ya kan ya? I mean, praise God, we are sponsored by Shell for the Yes. apa namanya, prize Correct. money, Dong. for the prize money. Yes, correct. Tapi we're also open for any other sponsors who want to make it bigger. Jadi Iya, sebenarnya Manika itu kemarin akhirnya Gold dan Gong itu di saat Shell membuka peluang untuk ladies professional golfer ini untuk membuat komunitas, bukan komunitas ya, wadah inilah. Oke. Wadah Jadi ini. sekarang ini lagi disupport sama Shell. Shell. Ya bagus dong, baru berapa bulan udah ada yang support Shell Iya, lagi ya. alhamdulillah ya, makanya iya kan? kita blessing in disguise lah. Iya. Di supportnya prize money-nya. Tapi kalau in terms of the tournament itself, we're still open to like Oh Iya. gitu. Oke. Jadi guys, Manika Woman masih terbuka untuk beberapa Untuk sponsorship, untuk sponsorship. Jadi betul. memang perlu sekali karena menurut gue nih ya, ladies professional Indonesia ini masih sangat kurang dan masih sangat amat banyak potensinya yang Betul. bisa digali gitu. Bener ya? Betul. Terus kalau tadi perjalanan untuk menjadi profesional itu memang tidak mudah, makanya ada Manika Woman untuk ngebantu kita semua, Betul. untuk bantu teman-teman ladies golfer gitu ya. Yeah, we really hope Terus- to grow the tour sih supaya banyak lagi, Supaya lebih banyak banyak yang- professional Iya, golfersnya sebenarnya gitu. kita lebih tertuju pada misalnya yang amatir cewek-cewek ini habis amatir mau Mau kemana kemana ya? sih? Ya? Iya. Nah, Ternyata dia ada bisa Manika nih, Woman ternyata gitu. ada Manika Woman. Oh, gue ada baby stepnya nih ke sini. Iya. Ya, jadi gue
wah gue interested untuk jadi profesional gitu kan. Iya. Nah kita tuh sebagai membantu mereka, nge-guide mereka, kasih info apa yang mereka butuh, kita provide. Karena lu udah berdua punya pengalaman dan teman-teman lain punya pengalaman betul. gitu ya. Jangan sampai kita ke mau Taiwan tour terus bingung di sana nyari siapa, Iya, kayak lu dulu betul. ya kan. Bingung nih gua harus ketemu siapa ya. Ini harus dari bandara ngapain ya. Iya, Ini benar. kan udah ada pengalaman yang bisa di-share. Iya betul. Keren banget ternyata ya. Tujuannya begitu ya. Terus dari member yang udah ada, boleh dong disebut siapa-siapa aja, ingat nggak? Lihat di WhatsApp group juga nggak apa-apa. 14-nya nih. Iya. Lu mau ya. dari ABC atau mau dari Iya, di grup aja. Coba gue Di lihat grup dulu aja. ya. Iya, biar kesebut semua Nes ya kan. Iyalah pasti, biar pada tahu juga. Bentar. Jadi ada gue sendiri, Ada Agnes, ada Retno Agnes, Sujasmine, Retno Jasmine, ada Dea Mahendra, Dea Mahendra, ada Ika Woropalupi, Ika Woropalupi, ada Ines Wana Marta, ada Mela nama lengkapnya Ida Ayu Ida ya. Ayu. Inesnya ada dua, yang Ida satu Ayu. Ines Putri. Ines Putri juga ada yang Bali. Bukannya udah vakum? Enggak Enggak. dong, dia udah turn Oh, profesional oke. akhirnya. Comeback. Dia. Oh, Terus- jadi ada yang udah vakum terus balik lagi gara-gara ada Manika Woman ya? Iya. Iya betul. Iya kan? Itu nggak Iya. bisa dipungkiri tuh. Iya, makanya. Ah. Terus ada Putri Amani, ada Tatiana Wijaya, ada Aufa ya. Aufa baru turn pro kan? baru dia? turn pro dia. Terus Marcella. Marcella. Nah, yang baru-baru lagi senior kita berdua, Juria. Oh gitu, Juju. Mbak Juju Mbak Juju ya. kan? Mbak Juju Iya. udah turn pro. Turn Terus pro lagi. Patty, Patricia. Iya. Patricia. Terus ada lagi Putih. Siapa nama lengkapnya? Ya. Putih Siapa namanya? di Dia coaching ya? Banten pokoknya. Oke. Gue lupa oke. nama lengkapnya tapi dia ini. Jadi semenjak ada Manika Woman ada beberapa yang udah ya udahlah gua ada amatir lagi aja. Siapa? yang di Pondok Indah, Mbak siapa? Itu istrinya Steven. Oh, iya. Emang Prapti. dia pro? Iya, Mbak Prapti. Prapti. Mbak Prapti. Heeh. Oke, Terus oke. ada lagi Kak Animan, Ani Iman. Kak Jamila. Oh, yang udah Kak pada Retno hilang-hilang yang sebenarnya. Kak Retno belum. Kak Retno ya? sedang saya Dorong. dorong-dorong, ayo dong Kak gitu. Oke. Terus cita-citanya nih untuk Manika Woman. Mau dibikin kayak gimana sih Manika Woman ini? Mau bikin apa? Ya paling enggak cita-citanya kita punya tour seperti The Men's Tour. Mereka punya wadahnya sendiri, punya schedule tournaments. Jadinya mereka bisa schedule dari awal. Oh ya, have a full card. Jadi gue bisa Oke. jadwal. Paling nggak kayak tour yang men lah ya. Iya, PGA dan mereka Indonesia juga ya. sekarang udah punya Q School kan, jadi Iya, kayak benar, banyak benar. cowok-cowok yang kayak inspired, oh gila gue pengen main Indonesian Tour Iya, gitu. kayak- Walaupun iya. mungkin mereka baru mulai golf kayak 5 tahun yang lalu gitu, Iya, tapi mereka iya, kayak benar, terinspirasi gitu loh. Yang lihat Iya. sekarang lihat Benning, lihat Joey gitu ya, pada Jadi pengen udah gitu. ada ininya gitu, ada gambar ada. Oh iya sini. Ada harapan. Ada ya. harapan lah. Oke guys. Nggak cuman mandek di situ kan. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi tentang Manika Woman? Oh iya, kita akan adain series kedua. Series kedua. Februari. Februari di Februari BSD. 2024. Lagi Oh, untuk venue-nya TBA. Iya. To be To announced. be announced. Oke guys, itu semua video ngobrol-ngobrol kita dengan Manika Womans, Agnes Retno Sujasmine dan Dea Mahendra. Terima kasih banyak waktunya. Semoga video ini bermanfaat, ngobrol-ngobrolnya bermanfaat buat teman-teman golfer di luar sana dan juga teman-teman golfer ladies yang mau jadi professional golfer. Jadi memang nggak mudah tapi bisa ya. Bisa. Gampang itu kalau ada kemauan. Anjay. Oke, sampai ketemu di video berikutnya di channel Daddy's Golfer. Bye.